Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 adalah hari biasa pekan ketiga Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai 42. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memberi kehidupan kekal. Bacaan pertama hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul berbicara tentang Petrus yang menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh di lidah yang bernama Eneas. Tak hanya itu, Petrus juga membangkitkan seorang murid perempuan yang sudah meninggal di Yope bernama Dorkas. Petrus mengembalikan mereka ke kehidupan baru. Dia berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan dia membuka matanya, menatap Petrus dan duduk. Dia hidup lagi. Dan kita ingat ajaran Paulus, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kuasa Allah hadir dalam diri Petrus, dan Petrus bertindak bukan atas nama dirinya, tetapi dengan kuasa Allah. Dan itu berarti Allah hadir secara nyata lewat utusannya untuk membawa hidup baru dalam Allah, yakni hidup kekal yang melampaui kematian. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini juga berbicara tentang ini, hidup baru yang artinya hidup yang kekal.
itu jelas bukan hidup yang diberikan oleh daging, melainkan hidup yang diberikan oleh firman Tuhan. Inilah tujuan utama kabar baik dari Tuhan Yesus yang dibawa ke dunia ini, yaitu agar kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tugas murid-muridnya, seperti Petrus yang membangkitkan orang mati, adalah memberikan kehidupan kepada manusia, membuat manusia mengalami kehidupan, bukan hanya secara jasmani, tetapi terutama secara rohani. Kita bisa menduga bagaimana gembiranya orang sakit yang disembuhkan, orang yang buta matanya dibuat melihat, sehingga mampu memandang indahnya dunia ini. Mereka mengalami kehidupan baru. Eneas adalah dia yang mengalami hidup baru setelah lama terbaring di tempat tidur. Dorcas adalah dia yang mengalami hidup kekal setelah dibangkitkan dari kematian dengan kuasa Allah melalui Petrus. Bisa diduga, mereka yang berbeban diberi kelegaan, yang terjerat bisa dilepaskan, mereka yang sesat dan kemudian menemukan jalan pulang, jalan menuju keimanannya, menuju Tuhan. Betapa bahagianya mereka itu karena beroleh hidup baru, hidup kekal. Bisa diduga perasaan mereka yang telah kita maafkan, lalu kita terima dan kasihi, semangati, dibantu, didukung. Betapa bahagianya mereka dan betapa indahnya pengalaman hidup baru yang mereka alami. Itulah tugas yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap orang beriman untuk membawa kehidupan kepada manusia seperti yang ditunjukkan Yesus kepada kita. Yesus memberi kita kehidupan agar kita dapat membagikan hidup kita kepada sesama kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.